Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami. Saya masih ingin berbincang tentunya dengan Gatot Nurmantio, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ketika berbincang ditemui oleh seseorang kita sebutlah Mr. X atau mungkin Mrs. X tadi, apa yang disampaikan maksudnya begini Pak Gatot. Apa motif dari orang ini mempersuasi Pak Gatot untuk mengkudeta AHY? Apakah ada motif secara personal kah ataukah mungkin diutus oleh seseorang kah atau bagaimana? Saya kira motif dia adalah motif yang baik ya. Orang ini mengetahui banyak tentang situasi dan dapat dikatakan ada alternatif lah. Jangan cuma Mr. M saja gitu loh. Jadi ada alternatif, siapa tahu saya bisa karena saya sahabatnya dan lain sebagainya. Saya kira maksudnya demikian gitu. Karena dia sudah mengatakan ini nggak bisa lagi, pasti terjadi ini. Apa masalah utama yang ia kemukakan di tubuh Partai Demokrat yang menurut ia sudah sangat genting untuk diselesaikan? Dia mengatakan bahwa semuanya sudah siap, semuanya sudah siap dan tidak bisa diapa-apakan lagi, ini pasti terjadi, pasti terjadi walaupun tidak semua akan lengkap, tapi ini pasti akan terjadi. Dan itu juga sama dengan informasi yang saya dapat. Semua sudah siap, maksudnya bagaimana Pak Gatot dan semua akan terjadi itu maksudnya apa, ya, bagaimana kan situasinya? Disampaikan skenario-nya kan sama dengan yang saya sampaikan. Oke, tapi latar belakang kan sebelum mereka siapkan pasti punya latar belakang kenapa mereka mempersiapkan itu semua. Apakah itu disebutkan juga? Dia tidak menyebutkan, tetapi ini pasti terjadi. Kudeta ini pasti terjadi. Gitu. Baik, nah kudeta ini pasti terjadi, tapi Anda mengatakan karena dia perhatian tadi sama AHY. Lantas sebetulnya di mana korelasinya kalau Anda melihat ini adalah sebuah niat baik Pak Gatot? Maksudnya niat baik itu agar saya bisa maju di sana begitu. Oke. Alasan dia memajukan pada saat itu mempersuasi Pak Gatot apa Pak Gatot? Kembali lagi apakah mungkin ada masalah secara personal dari seseorang ini kepada Partai Demokrat atau mungkin seseorang ini diutus oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari pemimpin baru bagi Demokrat untuk mengkudeta Demokrat, Pak? Saya pikir dia tidak bisa dikendalikan ya. Orang ini orang cukup berpengaruh. Kemudian hanya dia menginginkan saja sebagai teman, dia menginginkan saya untuk bisa maju sehingga ada alternatif dan dia saya berjanji akan all out membela saya. Gitu. Oke, artinya orang ini adalah orang yang sama juga menawarkan posisi yang sama kepada Pak Muldoko begitu? Saya pikir dia tidak kapasitas sebagai itu, tetapi dia tahu persis dan pernah ketemu. Pak, tadi Bapak mengatakan orang ini sempat menemui Bapak selama sebanyak 2 kali ya untuk masalah mengganti pemimpin ini. Kenapa sampai datang 2 kali Pak? Apakah yang pertama ditolak, yang kedua mencoba lagi atau masih mencoba terus atau seperti apa Pak? Kenapa sampai 2 kali bertemu Pak? Yang pertama kali dia menyatakan kepada saya bahwa akan ada terjadi seperti ini. Gitu. Akan terjadi kudeta semacam ini. Gitu. Apakah Bapak tertarik apa enggak? Saya bilang. Kan belum tahu, kita lihat saja begitu. Tapi begitu AHY ngomong, dia datang lagi ke saya memastikan ini. Gitu. Tapi beliau tidak menceritakan yang ia rasakan sebagai permasalahan utama di tubuh Demokrat, Pak? Dia tidak menyampaikan itu. Tidak ya? Oke, informasi ini apakah juga dimiliki oleh AHY atau AHY sempat menghubungi Bapak mengenai informasi yang Bapak sampaikan ini? Tidak, saya hanya menginformasikan kepada orang-orang tertentu bahwa akan terjadi seperti ini. Pak, tapi ini cukup menarik ya. Kira-kira apakah tergali motifnya begini Pak? Ini orang kan dulu pernah berada di Demokrat. Kemudian Bapak menyampaikan tadi orang ini sudah tidak lagi berada di Demokrat. Kenapa ia masih ingin, katakanlah ingin ikut campur dalam urusannya Demokrat Pak? Orang ini dapat dikatakan ikut bersama-sama membantu lahirnya Demokrat. Kemudian punya hubungan yang sangat kuat dengan Pak SBY. Kemudian orang ini begitu Pak SBY selesai dia mengatakan Pak, saya sekarang tidak di Demokrat lagi karena Bapak sudah selesai mengantarkan ini.
saya akan menjadi orang yang bebas. Begitu orang ini. Oke, artinya ini orang senior di Partai Demokrat. Tapi kemudian klaim Bapak ini juga mendapatkan protes dari senior di Partai Demokrat juga, Pak Max Sopakua, yang mengatakan ini tidak ada buktinya, harusnya disebutkan siapa begitu, Pak. Tanggapan Bapak? Tanggapan Bapak bebas-bebas saja. Orang mengatakan saya hoax, orang mengatakan saya bohong, orang mengatakan apapun juga bebas saja. Tetapi saya harus melindungi teman saya yang berniat baik kepada saya, dengan menyampaikan seperti ini dan mengajak saya. Dan saya harus menjaga rahasia ini. Aku disampaikan, saya tidak minta dipercaya, saya tidak minta harus apa, enggak, itu tanggapan orang sah-sah saja, biasa-biasa saja begitu ya. Jadi saya hanya menyatakan, dan pada saat kemarin saya ditanya, belum terjadi Pak Muldoko terpilih. Sehingga saya sampai itu saya jawab apa adanya aja, karena saya nggak punya kepentingan. Begitu. Pak, dari setiap tindakan apapun yang dilakukan seseorang pasti punya goal, pasti punya tujuan. Nah, tujuan orang ini apa, Pak? Tujuan orang ini karena sudah tidak bisa cegah lagi, ayolah masuk supaya Demokrat saya yang mimpin gitu. Maksud orang ini supaya Bapak yang memimpin Demokrat ini harapan dari seorang ini apa, Pak? Saya pikir nggak ada, hanya dia ingin menyelamatkan bahwa partai yang pernah ikut dia lahirkan menjadi besar gitu aja. Mungkin dia punya pertimbangan tersendiri, tapi tidak ada dialog apapun juga. Di Demokrat kan pada saat dia menawarkan ini, Demokrat masih punya ada tokoh besar, politikus besar, majelis tinggi, Pak SBY. Kenapa ia kemudian membawa hal ini ke Pak Gatot bukan ke Pak SBY begitu? Orang ini sudah memperhitungkan dengan benar-benar bahwa apapun akan terjadi. Dia nyampaikan apapun akan terjadi. Berarti ini sudah disetting sejak lama kah, Pak? Sudah direncanakan sudah sejak lama kah, Pak? Saya yakin orang ini sudah tahu detailnya tentang hal ini, sehingga dia bicara dengan saya. Baik. Targetnya, ia menyebutkan nggak targetnya ini mau dibawa kemana Demokrat ini? Apakah dibawa ke gerbong lain atau seperti apa sebenarnya, Pak? Saya pernah ikut membesarkan Demokrat, dan saya ingin Demokrat ini jangan sampai nyatu. Dan saya hanya percaya dengan Pak Gatot. Gitu. Oke, tapi kan Pak kita tahu bahwa partai politik kan adalah sebuah kendaraan, mesin untuk mencapai sebuah kekuasaan begitu. Nah, apakah ada sesuatu yang sudah tidak sejalan lagi dengan orang ini dengan Partai Demokrat dan ingin membawa Demokrat ke katakanlah ke posisi yang lain? Orang ini tidak di dalam Partai Demokrat. Saya katakan tadi bahwa pada saat Pak SBY sudah turun dari presiden, dia bicara dengan Bapak SBY bahwa Pak saya sudah selesai bersama Bapak, saya ingin keluar dan saya bebas tidak ikut ke partai apapun juga. Naluri dia yang mengatakan mungkin ya, mengatakan dia ingin tetap besar dan ya mungkin karena saya sebagai teman, dia mengajak saya begitu. Oke, tadi Pak Gatot juga katakan bahwa orang ini mengatakan ini apapun yang terjadi pasti terjadi nih KLB-nya. Artinya dia merasa percaya diri bahwa apapun yang terjadi di luar sana KLB pasti akan terjadi. Artinya apakah ini menyiratkan bahwa ia memiliki backingan yang begitu besar di belakangnya? Atau bagaimana Bapak melihatnya? Dia memiliki jaringan dan informasi-informasi yang diberikan kepada saya dan saya cek dan saya yakin kebenarannya. Sekuat apa orang ini lantas, Pak? Ya? Sekuat apa orang ini lantas? Jaringannya sekuat apa dan sosoknya sekuat apa? Buktinya terjadi benar kan? Oke. Baik. Kasus ini peristiwa ini sudah terjadi, KLB terjadi, lalu kemudian Pak Muldoko juga sudah mengklaim, diklaim begitu ya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan KLB di Deli Serdang. Lalu bagaimana Pak Gatot melihat dari keseluruhan Demokrat saat ini? Saya tidak akan berkomentar tentang Pak Muldoko. Beliau adalah senior saya dan beliau yang saya gantikan dan sama-sama Panglima TNI, saya tidak etis
beliau punya obsesi sendiri, beliau punya visi sendiri, ya kan. Sedangkan Bapak SBY saja tidak marah dengan Pak Muldoko, hanya menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan sama beliau. Jadi saya hanya melihat untuk pengalaman diri saya sendiri saja hal-hal yang seperti ini. Tapi sangat disayangkan hal ini terjadi dalam kondisi yang seperti ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio atas waktunya sudah berbincang bersama kami dari Jayapura. Selamat sore, Pak Gatot. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.